Rekan Patrick Kluivert yakni Sjoerd Woudenberg bakal membantu pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, di ASEAN Cup U23 2025. Sjoerd Woudenberg baru saja menyelesaikan perjuangan bersama timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia senior, Sjoerd Woudenberg pun menekankan saatnya bangkit kembali. Rekan Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior itu mengungkapkan bahwa ia telah istirahat dalam waktu singkat. Mantan pelatih kiper Go Ahead Eagles tersebut mengaku akan membantu Gerald van den Burg mempersiapkan skuad Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Ajang 2 tahunan ini direncanakan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Turnamen ini bakal berlangsung pada 15–29 Juli 2025. Dalam ajang ini, timnas U33 Indonesia bergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jelang turnamen ini, Sjoerd Woudenberg pun mengungkapkan akan membantu Gerald van den Burg mempersiapkan skuad Garuda Musa. Setelah periode FIFA terakhir dan jeda singkat, saatnya untuk bangkit lagi. Mari kita persiapkan diri untuk turnamen ASEAN Cup U23, ucapnya. Satu nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Mylian Manhoef. Nama Mylian Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air. Namun Mylian Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau 2 pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024/2005. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia, yakni Football Zone. Diketahui, satu di antara 2 pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Mylian Manhoef. Mylian Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol, serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Mylian Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas Merah Putih. Diketahui Mylian Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Apabila benar Mylian Manhoef bakal menjalani proses naturalisasi, persaingan para pemain pada jajaran formasi winger pun akan semakin ketat. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya buka suara terkait kabar bergabungnya pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, ke skuad Garuda. Kabar merapatnya Miliano semakin menguat setelah sang ayah, Deco Jonathans, mengunggah postingan saat tengah dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Terlepas dari rumor yang beredar, Patrick Kluivert menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah round 4. Sebelumnya, dalam wawancara terbaru dengan Football Premier, Miliano mengungkap PSSI sudah lama menunjukkan minat terhadap dirinya, bukan hanya dalam waktu dekat ini. Bahkan upaya pendekatan itu sudah dilakukan saat ia masih berusia 16 tahun, di mana pada waktu yang bersamaan, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sayangnya, saat itu pemain yang kini berusia 20 tahun memilih untuk tidak mengambil keputusan karena masih memperkuat timnas Belanda U19 dan ingin fokus pada perkembangannya sebagai pemain. Selain itu, Miliano beralasan jarak yang terlampau jauh antara Belanda dan Indonesia menjadi faktor lain yang membuat dia tidak berani mengambil kesempatan merapat membela Garuda. Meski dengan segala hal itu, Miliano menegaskan dirinya sama sekali tidak menutup pintu untuk membela tanah leluhurnya. Bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kehadiran Jonathans tentu menjadi amunisi tambahan berharga dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSSI Erick Thohir
memberikan sinyal kuat bahwa timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru, khususnya di posisi gelandang dan penyerang. Hal ini disampaikan langsung oleh Erik saat meninjau sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini. Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim saat ini sudah sangat solid dengan komposisi 2x11 pemain yang siap bertanding. Meski demikian, Erick mengakui bahwa masih ada kebutuhan untuk menambah pemain keturunan guna menyempurnakan keseimbangan skuad, terutama di lini tengah dan lini depan. Pernyataan ini sekaligus menjadi tanda bahwa PSSI serius dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Erick Thohir menilai posisi penjaga gawang sudah sangat kuat dengan kehadiran Emil Audero dan Maarten Paes. Ia menambahkan bahwa posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah juga sudah aman dan tidak perlu penambahan signifikan. Namun, Erick menegaskan bahwa lini tengah dan depan masih membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk memberikan variasi dan daya gedor yang lebih tajam. Menurut Erick, lini tengah timnas Indonesia sudah cukup oke, tetapi masih kurang 1 atau 2 pemain lagi yang bisa memberikan kontribusi besar dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Begitu pula di lini depan, Erick menilai bahwa penambahan pemain keturunan sangat penting untuk menambah daya serang dan memperkuat opsi gol tim. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan regenerasi dan peningkatan kualitas skuad timnas. Rencana mendatangkan pemain keturunan ini juga menunjukkan bahwa PSSI semakin terbuka dan progresif dalam mencari talenta terbaik, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri. Jairo Ridwald merupakan salah satu pemain keturunan yang terbuka untuk menjadi calon pemain naturalisasi baru. Punya darah keturunan Indonesia, Jairo Ridwald bahkan telah memasang bendera Indonesia pada profil Instagramnya. Meski begitu, hingga saat ini kabar proses naturalisasi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia ini hilang tanpa kabar. Hingga saat ini, masalah proses naturalisasi Jairo Ridwald sudah jarang tersorot oleh publik sepak bola Indonesia. Namun, proses naturalisasi untuk calon pemain naturalisasi baru ini telah PSSI jalankan sejak Januari 2025 lalu. Lewat pernyataan ex-GA PSSI Arya Sinulinga, proses naturalisasi Jairo ternyata lebih berat dari Maarten Paes. Jika sudah menyinggung kasus seperti proses naturalisasi pemain keturunan seperti Maarten Paes, tandanya CAS akan kembali terlibat.